Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Official SMP Muhammadiyah bersama Ibu Hesti dalam mata pelajaran Seni Budaya. Adik-adik sekalian, pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang menggambar ilustrasi. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu menggambar ilustrasi? Adakah dari adik-adik semua yang tahu? Ya, kita akan bahas bersama-sama ya, apa itu menggambar ilustrasi. Ya, jadi ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Ya, setiap kali membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya. Nah, gambar ini disebut dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan salah satu fungsinya, yaitu untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Jadi, setiap kita melihat satu cerita, atau buku, atau apapun itu, pasti ada gambar yang menyertainya, gitu. Ya, ini adalah contoh-contoh dari gambar ilustrasi. Ya, bisa adik-adik perhatikan ya, ini bagian dari contoh gambar ilustrasi. Ya, untuk pertemuan pertama kita ini yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada berapa banyak dan ada apa saja? Oke, mari kita bahas satu persatu. Iya, rupanya jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan yang terakhir ada vignette. Nah, ini yang pertama ya, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Nah, di sini ya, bukan cuma dalam bentuk Petruk dan Gareng. Nah, Petruk dan Gareng ini adalah tokoh dari pewayangan ya. Selain itu, kartun-kartun modern tuh sudah terlalu banyak yang dijadikan dalam sebuah film di televisi yang sering kalian lihat ya. Ada Naruto, One Piece, Doraemon, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi dari jenis kartun. Selanjutnya, ini adalah karikatur. Nah, gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan juga sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, ini kalian sering sekali ngelihat ya, yang contohnya seperti ini. Ibu kasih contoh di sini. Ada karikatur dari Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, bentuk karikatur itu dibuat dari objek manusia atau hewan dengan tujuan sih lucu-lucuan, tetapi tidak jarang di dalamnya itu diisi sindiran atau kritikan, seperti itu. Ya, yang ketiga di sini ada komik. Nah, komik merupakan gambar ilustrasi dalam bentuk komik yang terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita.
Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Jadi kalau zaman dulu itu kita sering lihat kalau komik itu dalam bentuk buku yang berhalaman-halaman, terus dari series ke series ke series gitu ya. Maksudnya dari series 1, series 2, series 3 dan selanjutnya. Nah, tapi pada era digital yang semakin canggih dan modern seperti sekarang ini, komik itu tidak hanya dalam bentuk buku yang berlembar-lembar halamannya sampai banyak. Nah, satu lembar kayak gini aja yang mereka sering buat dan disalurkan melalui media sosial gitu ya. Jadi kayak gini aja nih. Jadi ada mungkin 4 kolom atau mungkin dibikin dalam 5 kotak seperti itu ya. Adalah bentuk dari komik seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi dari gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Contohnya seperti ini. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi baca satu cerita rakyat atau dongeng atau apapun itu, pasti di depannya, di atasnya, di sampingnya, dimanapun itu akan ada gambarnya. Nah, gambar itulah yang dinamakan dengan ilustrasi dari karya sastra seperti itu. Jadi kita baca cerita tentang Malin Kundang, pasti ada fotonya atau gambarnya. Kita baca cerita tentang asal-usul satu daerah atau cerita apapun itu, pasti ada gambar yang disertakan maksudnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilustrasi karya sastra. Ya, selanjutnya yang terakhir di sini adalah vignette, yaitu sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas nasi. Ya, ini adalah contoh dari vignette. Ini hanya seperti hiasan atau misalnya kita lagi menggambar sebuah gambar. Nanti di pinggirnya kita ada bikin ukiran yang untuk melukis atau sekedar untuk hiasan agar tidak terlihat kosong. Nah, itu adalah bentuk dari vignette. Seperti itu. Itu kita sering lihat kalau komik itu dalam bentuk buku yang berhalaman-halaman, terus dari series ke series ke series gitu ya. Maksudnya dari series 1, series 2, series 3 dan selanjutnya. Nah, tapi pada era digital yang semakin canggih dan modern seperti sekarang ini, komik itu tidak hanya dalam bentuk buku yang berlembar-lembar halamannya sampai banyak. Nah, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.